Hai guys, welcome back to my channel Budi Rahayu 645 dengan gua Budi di sini. Dan ya kali ini gua mau kasih informasi yang lumayan sangat bermanfaat, terutama buat new hire nih. Ini sangat krusial banget nih informasinya. Ya. Jadi ada 5 perusahaan kapal, sebenarnya lebih dari 5, mungkin ada 10 ya, yang menggratiskan tiket untuk kru kapal pesiar dari mulai kontrak pertama. Alright, tapi sebelum itu guys, kalau kalian baru datang di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa share, juga komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Alright, pastikan kalian juga nonton sampai habis video ini. Jangan sampai ada satupun yang terlewat, ya karena ini pasti bermanfaat buat teman-teman. Karena lumayan kan kalau kalian bisa ngirit untuk berangkat ke kapal pesiar senilai seharga tiket, yaitu sekitar 20 jutaan untuk ke Amerika, bahkan lebih ya, bahkan juga kurang, ada belasan juta tergantung dari perusahaan kapalnya sendiri. Oke, mari kita intro dulu. Oke guys, balik lagi. Ya, jadi gue akan sebutkan cuma 5 perusahaan saja. Sebenarnya banyak sekali perusahaan yang ngasih tiket gratis ya dari perusahaan tersebut ya, perusahaan kapal pesiar tersebut. Banyak sekali yang ngasih tiket gratis. Tapi gue akan sebutkan 5 saja ya, yang gue ketahui ya, yang benar-benar gue yakin dan familiar banget gitu ya. Ada 5 perusahaan yang gue akan kasih tahu. Yang pertama itu adalah Virgin Voyage Cruise. Ini Virgin Voyage Cruise adalah perusahaan yang sangat besar sebenarnya ya, tapi untuk di industri kapal pesiar ini dia adalah istilahnya pelebaran sayap dari maskapai Virgin ya, dari CEO Richard Branson dari Inggris, dan dia juga menaungi lebih dari 400 perusahaan ya, salah satunya ya Virgin Cruise. Menariknya di Virgin Voyage Cruise ada satu kapten ya yang namanya Wendy Williams dari Kanada. Dia kapten pertama di kapal pesiar itu, sebagai kapten wanita pertama ya di kapal pesiar, di industri kapal pesiar. Adapun syarat untuk memasuki perusahaan itu ya, kita harus ngelamar ke agen yang resmi ya. Di Indonesia itu ada agen yang resminya adalah CTI ya, CTI Group ya, sama dengan Carnival ya. Enaknya salary-nya itu di Virgin Cruise ini sangat tinggi ya. Banyak sekali orang-orang ex kapal pesiar, bahkan yang sedang kerja di kapal pesiar di perusahaan lain, ingin pindah ke Virgin Voyage Cruise. Karena kenapa? Salary-nya sangat tinggi. Dan juga di sini menariknya adalah ini cruise khusus untuk dewasa. Jadi kalian juga boleh pakai tindik banyak-banyak, pakai tato juga ya sampai kelihatan, itu boleh ya di sini. Jadi kayak rock style, lifestyle di perusahaan ini. Oke, itu ya. Kalau ada yang minat, kalian boleh langsung ngelamar ke agen CTI, ataupun mungkin bisa juga ngelamar ke websitenya. Alright guys, yang kedua. Nah, yang kedua ini perusahaan yang sangat familiar sekali dengan orang Indonesia, itu Holland American Line. Ya, bisa dibilang ini kapal Hol atau kapal hitam. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1873 dan saat ini sudah ada 14 kapal ya. Jadi ada turnover juga. Jadi ada yang dijual, ada yang dibikin baru, ada yang dijual, ada yang dibikin baru. Pada saat ini ya ada 14 kapal kalau tidak salah ya. Kalau kalian anak Hol bisa dikoreksi ya di kolom komentar kalau misalkan gua salah ya. Ini data yang gua ambil itu data 2020 ya. Oke, jadi data sebelum corona. Oke, dan adapun untuk agennya sendiri itu dari SBI ya, dari SBI khusus untuk Holland America ini dari SBI. Dan juga 60% kru kapal pesiar ini adalah orang Indonesia. Itu enaknya. Jadi di mana-mana bisa ada orang Jawa, Bali, Sunda, ada orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya banyak sekali ya. Orang Indonesia 60% mendominasi perusahaan kapal ini. Terutama banyak orang Jawa dan orang Solo tuh. Banyak banget tuh di sana. Ya Holland America. Alright. Yang ketiga. Dan yang ketiga perusahaan ini dari Italia. Apa coba? Ayo. Sebenarnya banyak sekali kan perusahaan dari Italia ya. Gue sebutin yaitu Costa Cruise. Jadi Costa Cruise ini didirikan pada tahun 1854. Ini perusahaan asal Italia ya.
Dan juga perusahaan ini memang dulu pernah pada tahun 2012 itu tepatnya 13 Januari ada accident ya, ada kecelakaan yang namanya Costa Concordia itu tenggelam. Alright. Yang keempat, sorry. Jadi di Costa Cruise ini sebelum yang keempat kita breaking down dulu ya. Untuk melamar ke Costa Cruise ini mudah sekali. Ya, tinggal kita melamar ke Alpha Magsaysay. Jadi boleh juga ikuti follow Instagramnya Alpha Magsaysay. Kalian boleh melamar langsung ke websitenya juga ya. Dan kalian boleh pilih untuk ke kapal Costa Cruise. Alright. Nah, untuk yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kapal Jerman ya. Kapal Jerman yang mana enaknya di kapal ini orang-orang baru bisa langsung melamar ke posisi yang benar-benar posisi yang tinggi gitu. Contohnya bisa ngelamar langsung ke cabin steward dan banyak sekali teman-teman gue tentunya ya yang ngelamar langsung ke cabin steward dan langsung diterima jadi cabin steward padahal belum pernah ada pengalaman di kapal. Sedangkan di perusahaan lain untuk menjadi cabin steward itu butuh proses bertahun-tahun ya. Begitupun juga untuk jadi waiter, ada juga yang bisa langsung jadi waiter. Tapi untuk ke AIDA ini ya bisa dibilang lebih dipermudah untuk masuknya, untuk mendapat langsung posisi atau rank yang diinginkan. Akan tetapi untuk salary memang itu lebih low, lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Itu yang gua tahu ya. Tapi serendah-rendahnya gaji di kapal pesiar itu jauh lebih besar daripada pekerjaan yang sama di darat atau di negara kita sendiri. Yaitu perusahaan Jerman, gue bilang tadi didirikan pada tahun 1960. Oke. Dan juga ini agensinya adalah Alpha Magsaysay ya. Jadi kalian kalau mau ngelamar ke kapal AIDA, yang minat mengelamar ke kapal AIDA, boleh masuk ke websitenya Alpha Magsaysay, langsung kalian melamar ke situ ya. Jadi ada formulir untuk dilamar di sana. Alright, itu yang keempat. Dan yang terakhir. Yang kelima yaitu Princess Cruises. Yang mana perusahaan ini adalah perusahaan besar yang dimana tahun 2018 ini salah satu yang terbesar kedua perusahaannya dalam revenue ya, the second largest revenue in the cruise ship. Jadi revenue adalah pendapatan uangnya dari kapal besar ini salah satu yang terbesar kedua ya pada tahun 2018 ini. Kalau nggak salah sampai sekarang pun masih konsisten ya yang kedua. Kalau nggak salah ya, kalian juga bisa cek datanya. Kalau misalkan gue salah ya, boleh kalian juga komen kalau misalkan ada informasi terbaru di kolom komentar. Alright, nah kebetulan di Princess Cruises ini tiketnya gratis. Dan untuk melamar ke Princess Cruises ini lebih ketat dibanding ke perusahaan-perusahaan yang lainnya. Gue juga berkarir di perusahaan ini dari mulai 2013 ya, tepatnya bulan Juli. Gue sebagai galley steward ya, pada dulunya galley steward, dan gue habis 3 kontrak di galley steward. Itu kerjaan gue itu membersihkan dapur. Awalnya jadi tukang cuci piring, terus bersihin dapur, area dapur. Jadi kerja tengah malam ya, main chemical, pakai mask, istilahnya pakai respirator, terus bersihin grill dan lain-lain. Itu pekerjaan gue waktu itu ya. Selama 3 kontrak alias 1 kontraknya 9 bulan, jadi bisa dibilang selama 3 tahun. Dan tahun keempat dan kontrak keempat gue pindah ke fotografer ya. Gue ambil karir path, jadi gue berkarir di foto departemen dari mulai level 1, 2, 3 dan sekarang udah menjadi ya posisi terakhir adalah asisten manager. Walaupun ya belum permanen ya untuk posisi ini ya, bisa juga gue dibalikin lagi ke posisi yang sebelumnya karena memang kehambat oleh pandemi ini ya, jadi gue nggak bisa berangkat selama lebih dari setahun ini. Alright, oke guys, mungkin kali ini saja informasinya, itu saja informasinya saat ini. Bagi kalian yang belum subscribe, ya ingatan lagi, jangan lupa dong subscribe channel ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian suka video ini, tinggal tombol like-nya. Dan juga kalau menurut kalian ini video bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang membutuhkannya, ke teman-teman yang membutuhkannya. Alright, mungkin kali ini cukup aja. Alright, thank you for watching and until the next time, see you.